Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fina Niliatul Karimah, NIM 2211010415, Prodi PGMI dari kelas D1. Di sini saya akan mereview ulang buku Gus Dur yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita, terutama pada chapter Islam, Pribadi, dan Masyarakat. Dalam perkembangannya, Islam selalu menunjukkan jalinan hubungan antara pribadi dan sosial. Pribadi yang dimaksud di sini yaitu lebih menekankan kepada diri sendiri atau perseorangan, dan sosial yang dimaksud yaitu masyarakat. Kedua hal tersebut perlu untuk kita pahami lebih mendalam untuk bisa mengetahui perkembangan Islam selanjutnya. Setelah kita mempelajari lebih dalam, nanti kita akan menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam perkembangan Islam nantinya. Ada kedua sistem tadi antara pribadi dan sosial tentunya memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya sendiri, atau ada plus minusnya lah ya di dalam kedua sistem itu tersebut. Tentu dalam mempelajarinya kita harus memahaminya secara seimbang, jangan berat pada salah satu sistem, karena nantinya itu akan berpengaruh pada pemahaman diri kita, karena ada ayat Al-Quran yang menerangkan suatu kejadian itu dimaknai dengan secara tersirat gitu. Jadi di sana tergantung pada diri kita mau memaknai ayat ini sebenarnya dibawa kemana ya, apa lebih ke pribadi atau lebih kepada sosial. Misalnya nih pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki makna, dan Kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal. Nah, yang dimaksud di sini yaitu lebih menekankan pada persoalan masyarakat. Karena di sana jelas bahwa berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lebih menunjukkan kepada pribadi masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga memiliki makna bahwa semua bangsa, semua suku itu saudara gitu. Jadi akan menjalin suatu persaudaraan. Contoh lainnya yaitu juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang memiliki makna bahwa laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa juga empat. Tapi asalkan mereka itu bisa berlaku adil. Nah, pada ayat ini kita harus bisa membedakan ini menunjukkan makna pada pribadi atau makna kepada masyarakat gitu. Nah, jawabannya yaitu lebih menunjukkan kepada pribadi. Karena tidak semua masyarakat itu melakukan poligami, dan hal tersebut itu bersifat individual ya, bukan bersifat generalisasi, dan juga harus didasari pada kenyataan dan fakta juga gitu. Terus siapa sih yang emang mau dipoligami gitu? Terus pasti dalam makna ini harus emang benar-benar dipahami secara mendalam, jangan hanya cuma setengah-setengah untuk memahaminya, nanti kayak minta izin kepada istrinya buat poligami, karena ini udah tertulis nih dalam Al-Quran gitu. Padahal kan ada lanjutannya, asalkan mereka bisa bersifat adil gitu. Tentu dalam poligami ini yang dirugikan yaitu si pihak perempuan. Nah, dari sinilah kita bisa memilah dan memilih ayat ini sebenarnya itu masuk kepada pribadi atau masuk kepada makna yang menunjukkan masyarakat. Nah, dari sini juga kita bisa menggunakan akal kita gitu untuk bisa mengetahui makna tersirat yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Namun ada juga perintah di dalam Al-Quran yang menggabungkan dua sistem itu tadi, pribadi sama masyarakat. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu perintah untuk berpuasa, yang maknanya diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa seperti kaum-kaum sebelum kalian. Nah, makna yang dimaksud di sini yaitu awalnya bersifat individu, namun akhirnya berubah bersifat kemasyarakatan karena untuk semua kaum muslim, dan wajib juga untuk semua orang Islam. Maka dari itu kita itu harus kolektif dalam memilih sumber-sumber yang tertulis, misalnya seperti dalam sumber dalil nakli.
Namun tetap saja ada yang masih susah untuk membedakan ini sebenarnya maknanya lebih ke pribadi atau masyarakat ya. Seperti hadis Nabi yang artinya mencari ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Nah, ini bagus kan ya maknanya. Nah, tapi sebenarnya ini menunjukkan pribadi atau masyarakat ya. Kalau emang menunjukkan pribadi, bagaimana dengan orang yang tidak bersekolah? Apakah itu menyalahi hadis Nabi? Apakah orang-orang yang tidak bersekolah itu akan mendapatkan suatu kesalahan-kesalahan? Nah, jawabannya itu tidak bisa dijelaskan secara harfiah. Karena sebenarnya untuk mencari ilmu itu tidak harus melalui sekolah. Kita bisa belajar di mana saja, bisa belajar dari media sosial, bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari les privat. Semua itu juga termasuk dalam mencari ilmu. Semua itu kembali lagi tergantung pada pendapat diri kita sendiri, pendapat diri kita masing-masing. Makna dari hadis tersebut itu mau kita bawa kemana gitu. Dari berbagai contoh dan pengertian-pengertian itu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa banyak ribuan ayat dan hadis yang menunjukkan tentang pribadi dan sosial. Nah, di sana setiap orang memiliki peluang untuk berpendapat sesuai maknanya sendiri, sesuai pemahamannya sendiri. Oh, menurut saya kayaknya pemahaman ayat ini tuh seperti ini deh. Menurut saya kayaknya pemahamannya seperti itu. Nah, itu tergantung dari dirinya sendiri dalam memaknai ayat tersebut. Nah, dari situ mereka akan memiliki pandangan yang berbeda, opini yang berbeda mengenai suatu makna ayat tersebut. Jelas bahwa Islam memperbolehkan dalam perbedaan pandangan atau pendapat. Yang tidak diperbolehkan yaitu pertentangan, karena hal tersebut itu akan menimbulkan suatu perpecahan antar golongan. Itulah tadi isi dari chapter Islam Pribadi dan Masyarakat dalam buku karya Gus Dur yang berjudul Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita. Sejatinya dalam Islam itu diperbolehkan setiap orang, setiap manusia itu untuk berbeda pendapat dalam mendefinisikan sesuatu. Yang tidak diperbolehkan yaitu apabila hal tersebut sampai menimbulkan pertentangan. Karena setiap manusia itu pasti memiliki suatu pemikiran yang berbeda-beda dan kepalanya pun beda gitu. Otomatis isi pikirannya juga beda. Di situ kita harus saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata, dan mohon maaf juga apabila ada perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.